Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit tentang persyaratan monetisasi di tahun 2023 ini ya. Di persyaratan monetisasi terbaru ini sebenarnya hampir mirip seperti di tahun-tahun sebelumnya. Cuman di tahun 2023 ini kan banyak update terbaru tentang persyaratan monetisasi channel YouTube. Jadi di sini untuk persyaratan monetisasi channel YouTube yang terbaru ya, itu tetap persyaratan kita harus bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan. Itu kalau kita memakai video reguler. Dan di sini untuk video short itu tetap bisa dimonetisasi. Misalnya untuk persyaratan monetisasi di video short kita juga harus diwajibkan bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 10 juta views dalam waktu 3 bulan terakhir ya, atau 90 hari. Jadi di sini misal kalian punya channel YouTube dan sudah memenuhi persyaratan ya 1000 subscriber. Cuman untuk jam tayangnya itu mungkin kalian kurang. Dan dalam waktu 12 bulan itu jam tayang akan dipotong, tapi untuk subscriber tetap nempel. Tetapi channel yang misalnya 1 tahun tidak memenuhi persyaratan itu tetap ya layak monetisasi untuk tahun berikutnya selama video kalian original tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan untuk video short misalnya kalian dalam waktu 3 bulan terakhir belum bisa mendapatkan 10 juta views atau 1000 subscriber, itu kalian bisa cari di bulan berikutnya. Dan kalau konten kalian misalnya campuran ya, ada video reguler juga ada video short. Jadi di sini yang mana dulu yang memenuhi persyaratan? Misalnya untuk video short kalian yang rame dan sudah memenuhi persyaratan ya, misalnya kita sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 10 juta views dalam waktu 3 bulan, kita juga layak mengajukan monetisasi. Cuman di sini kalau kita mengajukan monetisasi channel ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalian harus perhatikan atau kalian ingat-ingat. Karena pengajuan monetisasi itu ada 3 tahapan. Mungkin untuk di langkah 1 kita tinggal klik setuju. Untuk di langkah nomor 2 itu kita mendaftar ke akun AdSense. Kalian juga harus pahami ya, antara AdSense sama YouTube itu beda. Jadi jangan kalian samakan. Akun AdSense itu akun atau akun pembayaran kita untuk situs ya. Jadi kalau kita mendaftar ke akun AdSense dan sudah mempunyai akun AdSense, itu kita bisa pakai memonetisasi YouTube atau blog. Jadi di sini antara AdSense itu sama YouTube beda. Di langkah 1 kita cuma klik setujui, di langkah 2 kita mendaftar ke akun AdSense. Dan di sini banyak sekali ya teman-teman kita itu yang gagal untuk di tahapan nomor 2 ini. Jadi yang perlu kalian ingat, misalnya kalian mau mendaftar monetisasi dan untuk di langkah 2 ini kalian cek dulu apakah kalian sudah mendaftar akun AdSense atau belum. Karena Google itu tidak bisa dicuri ya. Mungkin saya kayaknya belum pernah daftar. Nah, itu nggak bisa kita cuman angan-angan, tidak bisa. Karena itu udah direkam. Untuk mendaftar ke AdSense itu bebas ya. Kita meskipun belum memenuhi persyaratan monetisasi dan kita sudah mendaftar ke akun AdSense, itu AdSense masih aktif. Misal nih kita sudah daftar ke akun AdSense, sedangkan channel YouTube kita itu belum memenuhi persyaratan. Dan ke depan kalau channel kita sudah memenuhi persyaratan, untuk di langkah 2 tersebut kita kalau klik mendaftar ke AdSense, di situ kita pilih saya sudah mempunyai akun AdSense. Kalau kalian di sini pilihnya saya belum mempunyai akun AdSense, itu ntar akan error. Itu pasti. Dan di sini misalnya kalau kalian ragu apakah saya sudah punya AdSense atau belum ya, kalian ingat saja kalian pernah punya akun Google berapa. Jadi kalian cek satu persatu di data dan privasi akun Google kalian. Di situ kalau ada AdSense dan payment berarti kalian sudah mendaftar akun AdSense. Jadi di sini untuk langkah 1 2 misal sudah beres, untuk di langkah 3 itu penentuan atau peninjauan channel. Jadi di sini untuk di langkah 1 2 3 itu tidak ada sangkut pautnya.
Di langkah 2 itu untuk adsense, di langkah 3 itu penentuan channel kita. Misal di langkah 1, 2 sudah selesai, di langkah nomor 3 itu peninjauan secara manual tim YouTube ke channel kita. Jadi di sini yang akan dicek ya metadata itu pertama thumbnail, judul, deskripsi, video yang paling ramai ditonton, dan video terbaru kita. Jadi usahakan di sini kita benar-benar video original. Misal kalian cover musik itu tetap original ya, karena yang videonya itu kan kita, itu original. Mungkin untuk audionya klaim musik, klaim hak cipta, klaim konten ID itu masih lolos monetisasi. Yang penting video kita itu original. Dan di sini banyak juga yang kena konten berulang. Konten berulang itu konten yang tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi antara video 1, 2, dan seterusnya itu kelihatan sama. Mungkin dari judul, thumbnail itu akan kena konten berulang. Dan konten yang digunakan ulang itu konten kita modelnya kayak reel upload. Jadi di sini modelnya kita bukan video original. Kita reel upload videonya yang punyanya orang mungkin, dan juga yang di YouTube sudah banyak ya. Jadi kita upload ulang di channel kita. Dan untuk musik-musik misalnya nih kalian dari semula ya karaokean kalian upload itu juga akan kena konten berulang. Jadi untuk tahapan 1, 2, 3 kalau kita sudah selesai itu masih ada tahapan-tahapan lagi. Dan misal kita sudah diterima menjadi partner YouTube, kita harus menyalakan iklan. Di sini kita setting ya, tiap kali kita upload kita kasih ranting iklan. Di sini wajib. Karena kalau kita melakukan kesalahan, misal nih kita sudah diterima menjadi partner YouTube. Di sini kita tidak bisa klik atau nonton video sendiri ya. Meskipun kita memakai beda HP tapi satu jaringan itu tetap akan kedetek. Dan kalau kalian mau main yang aneh-aneh, kalau kalian nggak pelajari tetap akan kena. Itu udah resikonya para pemain. Jadi di sini, misal kita sudah diterima, kita nggak usah main yang aneh-aneh dulu kalau belum paham. Di sini kita bisa ngumpulin dolar atau kalian semangat upload. Tetap ya, kalian semangat upload, bagusin konten. Dan kalau kita sudah mendapatkan 10 dolar pertama yang masuk, kita baru verifikasi identitas kita. Tujuannya untuk mendatangkan PIN ya. Cuman untuk di request yang terbaru ini juga ada perubahan. Jadi kita bisa cuman kirim foto KTP kita, dan ada juga yang ambil foto KTP, setelah itu kita mengikuti kamera ya. Ntar di kamera itu ada petunjuk mata ke kiri, ke kanan, kayak gini ya. Nah ini untuk verifikasi PIN yang terbaru. Cuman untuk verifikasi PIN yang model lama itu kan kita verifikasi KTP, kita menunggu PIN. Cuman untuk yang terbaru ini, kalau kita milih yang terbaru ya, di sini kita tidak memakai PIN lagi, gitu. Dan misalnya verifikasi KTP sudah, PIN sudah, di sini baru kita memasukkan rekening. Rekening kita masukkan di AdSense. Dan setelah kita masukkan, dalam waktu 1 hari kita cek mutasi, hasil mutasi di ATM kita kumpulin. 2 hari cek mutasi lagi, 3 hari cek mutasi lagi. Karena apa? Setelah kita verifikasi rekening tersebut, pihak Google itu mengirimkan nominal angka di bawah Rp1.000 di rekening kita ya. Itu untuk kode kunci terakhir AdSense kita. Kalau kita sudah memasukkan kode mutasi tersebut, akun AdSense kita 100% udah aktif dan bisa menerima pembayaran. Kalau belum, tidak akan bisa menerima pembayaran. Maka dari itu, untuk tahapan-tahapan step by stepnya, kalian harus ingat-ingat. Karena di sini nggak cuma kita upload video gajian, Kalau kita nggak tahu tahapan demi tahapannya, saya jamin akan tumbang, gagal, ambles. Ya, semoga di penjelasan saya saat ini bisa dimengerti untuk teman-teman semuanya persyaratan monetisasi channel YouTube terbaru di tahun 2023 ini. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.